Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini saya silaturahim ke Loh Jenewi Farm untuk banyak belajar seputar perawatan durian, baik yang masih dalam fase vegetatif dan juga tentunya yang sudah mulai memasuki program generatif. Dan untuk hari ini kita bakal cek kondisi buah durian yang sudah memasuki usia sekitar 15 hari pasca polinasi. Nah tentunya kita juga nanti insya Allah akan bahas tentang bagaimana treatment kedepannya, kemudian kapan nanti untuk pemupukan pengisian buah. Nah tentunya setelah memasuki ataupun melewati pasca polinasi tentunya nantinya bakal dilakukan pengisian buah. Nah untuk lebih lanjutnya nanti kita bakal tanya-tanya langsung sama Mas Angga. Dan ini kita mulai dari ini duri hitam yang sebelah barat paling ujung. Ini yang awal-awal ada hama ini gimana kondisinya ini Mas? Tinggal berapa ini? Sisa 3 ya 3. Jadi ini yang paling kena hama, yang paling kita lindungi, dan ini yang paling sedikit jadinya kloter 1. Tapi ya mau gimana ya, orang rezekinya segitu. Tapi ini udah muncul bunga susulan full lagi Mas. Makanya kemarin kan memang ketika coba dibungkus plastik juga kan pas yang lembab itu kemarin Mas. Lembab mungkin kalau pas karena hampir tiap hari hujan ya, dalamnya juga mungkin walaupun udah dilubangin ya, namanya air mungkin serbuk sari sama putiknya agak basah, mungkin seperti itu. Mungkin kedepannya mungkin agak kurang lebar lagi atau gimana lah mungkin. Tapi enggak juga, memang kalau dari pohon-pohon yang sana juga ya, yang rata-rata nyantol kan kita ada dokumentasi video itu memang yang enggak kena hujan yang berhasil rata-rata gitu. Kalau ini kan memang udah kena hujan, terus kondisinya dia itu kena hama, terubus, tapi enggak enggak jadi alasan untuk tidak bersyukur lah. Bersyukur. Dan ini ya alhamdulillah, karena ini oci, saya memutuskan lah kalau oci itu kalau nanti muncul bunga susulan saya lanjut. Tapi belum pasti ya, karena ini baru kemarin dan hari ini enggak hujan. Sebelumnya itu hujannya itu hampir tiap hari di sini udahan. Karena untuk intensitas hujan yang hampir tiap hari itu bisa memicu trubus lah ya. Iya Mas, kalau nyiram kan kita hujan kan membawa unsur nitrogen gitu ya, jadi memicu trubus. Ya udah trubus kok Mas. Tuh. Nah, nanti tinggal calon mata ketamnya ini jadi trubus apa ya, jadi bunga lah ya nanti kan. Mata ketam tuh ya. Nah, ini udah muncul mata ketam lagi sebenarnya. Nah ini kan udah tahu mata kepiting. Udah trubus, tapi ya insya Allah tetap ada bunganya sih kayaknya. Ya kita maksimalkan lah. Jadi pohon ini yang benar-benar dijaga dan jadinya paling sedikit kloter 1. Ini baru 3 aja yang jadi. Tapi faktor kerontokan itu bukan cuma karena gagal polinasi ya. Iya. Banyak. Mungkin ini kemarin ketika lagi panas-panasnya dia hujan siang hari, kaget. Dan dia dengan kondisi yang mungkin polinasi awalnya itu udah duluan. Kan ini tanggal 15 mulainya kalau nggak salah. Tuh. Nah ini saking yang susulannya yang ini baru mau mekar. Baru mau mekar lah. Doanya mudah-mudahan ya keras jadi bisa polinasi lah ya. Kalau rencana bakal polinasi manual lah ya. Tetap, kalau musangking saya polinasi manual Mas. Dan yang awal-awal ini sudah. Nah ini kan ada kita kasih tanda. Di polinasinya mulai tanggal 15-an bareng dengan sana. Ini berarti yang awal nih ya. Ya antara tanggal 15 sampai 20. Intinya mulainya tanggal 15 gitu. Nah ini kalau yang begini nih, maksudnya nantinya kalau untuk
pengisian. Pengisian buah gimana, kan masih ada yang belum mekar? Nggak apa-apa Mas. Jadi kalau dari pengalaman yang udah ya, pengisian buah itu tetap lanjut, tapi harus memperhitungkan resiko juga. Gitu. Artinya begini ya, kalau kita memberikan N berlebih ketika dia belum mekar kan bahaya. Sementara ini satu, kena hujan udah bawa N. Nah, yang kedua, ini lagi mau mekar. Jadi harusnya kalau pohon mau mekar itu udah nggak diapa-apain dulu lah gitu. Kecuali kalau memang yang pakai aliran penyiraman aja, kan nggak ada nutrisi masuk, insek fungi juga nggak ada yang masuk. Jadi bisa kemungkinan nantinya setelah ini mekar mungkin lah ya, setelah pasca polinasi. Kalau dari ini ya, dari polinasinya kemarin tanggal 15, harusnya nanti tanggal 20 udah mulai kita masukin pupuk pengisian. Tapi polinasi pertama itu cuma di 2 cabang. Oh iya. Gitu kan. Nah, otomatis saya harus memilih yang nanti persentasenya lebih banyak. Kalau musangkingnya yang ini keluar cabang banyak ya, ini cuma 2 cabang. Dengan kondisi begini mungkin aja kalau dijadiin cuma 4 butir. Nah, kalau saya harus kondisional 4 itu yang ikut ke sini. Itu aja. Toh masih tetap ada sisa nutrisi dari bawah. Jadi tetap saya masih nanti kalaupun begini, saya lebih memilih untuk menahan biar bunga-bunga susulan yang banyak ini enggak rontok. Kecuali persentasenya sama-sama banyak ya, nanti kita pertimbangkan lagi. Kalau yang ini belum kayaknya. Ini belum mekar, baru mau mekar Mas. Baru mau mekar dan udah terubus jalan. Ini terubus musangking. Semua terubus di sini. Dan hampir sudah mulai apa ya? Coba ini polinasinya tanggal berapa? Mulai terubus. Nah, ini tanggal 25-an. Nah, ini ya sekitar 35 hari, berarti nanti akhir bulan Oktober kita mulai masuk pupuk. Tapi kalau lebih bagus penyerapannya ya kondisional, mungkin seminggu sebelumnya udah saya masukin kalsium duluan, setelahnya baru nanti nyusul kalsiumnya nitrat ya, bukan ini biar nggak salah-salah nih nanti kalsiumnya kalsium apa gitu. Kalau udah pengisian buah kita pakainya yang nitrat, karate boron, nitrat bor gitu, bukan CaCO3 lagi. Dan ini ya, nah, ini apa bentuknya udah simetris yang begini-begini, insya Allah yang membuat petani bahagia, bentuknya simetris ya, mudah-mudahan bertahan sampai finish ya. Ini musangking targetnya pohon ini sekitar 40 ke 50 target ya, karena lihat batang cabangnya udah mumpuni. Tapi sedapatnya berapa ya disyukuri, meskipun nanti tetap ada seleksi mungkin lah ya Mas. Tetap ada ya, ini satu cabang ini kan nggak mungkin sebanyak ini. Nah, ini udah mulai. Ini yang jelas sudah kucing tidur, mungkin nanti kan kita seleksi, tapi nanti dulu. Ada yang kucing tidur juga. Memang mungkin ciri khas musangking mungkin ya. Iya, memang musangking ciri khasnya apa memang? Sudah dibantu pakai banyak yang. Ya. Nah, ini ya. Ini kan mungkin paling yang ini satu, ngambilnya satu. Iya. Mungkin ini satu, di atas itu ya berapa itu kan. Ya kalau ini kemarin sekitar 25 dari polinasi yang pertama, harapannya insya Allah udah. Dan ini bisa dikatakan ini memasuki apa ya, awal-awal fase, lewati awal fase pertama lah, fase kritis mungkin lah ya. Fase kritisnya, fase kritis kerontokan. Fase kritis pertama udah terlewati. Alhamdulillah. Nah, ini memang kemarin tempat kita rata-rata terubus, ini lagi terubus. Hujan kan nggak bisa ditolak. Kalau mungkin pakai plastik di area kanopi daun di bawahnya tanah itu emang mungkin sayanya yang males. Nah, ini bawahnya habis semua ini. Dan harusnya memang mungkin ditutup lah ya, mungkin ada. Ini ada di video saya di-upload di Facebook. Ini masalah yang tadinya. Ketika dia ini kan pas bunga keluar masal, 3 hari berturut-turut hujan. Jadi kurang nutrisi apa, kejauhan kalau bicara seperti itu. Polinasinya aja udah gagal. Kan kejauhan kalau bahas kurang nutrisi apa segala macam, enggak. Karena syarat polinasi kan serbuk sari sama putik itu memang harus benar-benar nempel sempurna. Jadi ini masih sisa berapa nih Mas?
Ya kalau dari atas itu misal 3, 2, 5, 5, 3, 8. Yang ideal ya ini ya. 8, 3, 11, 13. Ya mungkin 25 ini masih dapat. Masih dapat lah. Tetap masih dapat. Oh, ini Masih dapat. Cuman kan dari cabang-cabang yang diharapkan kita nggak bisa ngatur. dan ini untuk duri hitam ini Oco ini nantinya kalau muncul seumpama nih muncul apa calon bunga lagi gimana? Kalau di cabang yang cabang besar ideal keluar bunga lagi saya masih lanjut insya Allah. Maksudnya belajar dari tahun kemarin treatment juga kan tetap harus belajar kan ya, evaluasi kan ya, insya Allah masih berani asal ideal nutrisinya dicukupin dan mudah-mudahan musimnya bersahabat. Karena ini duri hitam lah ya. Ya kan panennya juga nggak terlalu lama ya, ini kemungkinan yang gini-gini masih ada harapan jadi karena udah bulat. Ini di atas juga ini ya, targetnya pohon ini memang sekitar 30 tadinya, 30 ke 35 karena ini usianya baru 4 tahun lebih berapa bulan sih. Jadi ini baru pertama ini apa ya? Kalau Ini, yang tadi kedua kedua ya. kedua tahun kemarin ada 6. Ini yang kemarin bunganya banyak sekali. Ini bunganya banyak banget, sama dengan sebelah juga. Polinasinya pokoknya mekar masal itu dengan kondisi hujan 3 hari berturut-turut. Kita alamin di sini ini ada berapa pohon gitu. Pokoknya yang barengan sama ini rata-rata ya, bawor itu juga termasuk gitu. Yang pas mekar masal ya. Tapi ya ini Kalau belum masih 30-an tetap masih dapat, Mas. Cuman memang karena mungkin apa ya? Ini agak kurang bulat ini bentuknya. Tapi kayaknya kok masih ada bunga susulan juga ini. Kita lihat nanti aja. Ini kelihatan nggak ya? Ini pengisian buahnya nanti tanggal 25. Tanggal 25. Di 25 Oktober ini 25 Oktober insya Allah udah mulai pengisian buah. polinasi tanggal 20 kalau saya. Oh iya. Nanti tanggal masuk pupuk pertama segini. Ya pokoknya kalau cuma seperti ini petani kan tinggal mudah-mudahnya aja, gimana lah ingat mau ditulis di sini, mau di buku segala macam terserah ya. Ya, intinya biar lebih mudah mengingat ya waktu. Ini banyak yang seperti ini kasusnya. Kayak ini 10 di satu cabang. Ya ada beberapa sih. Cuman ini belum finish ya, masih ada beberapa yang kecil-kecil. Belum rontok juga. Ya, kita lihat ke mana nih? Ini MK ini. MK yang bawah ya. Ya, kita lihat MK yang bawah. Oh iya. Yang polinasi pertama udah segini. Ini musangkingnya. Bawah. Ini kan cabang-cabangnya. Nah, insya Allah kalau ini udah mulai apa ya? Udah Mas. Ya ini yang pertama kan itu bareng ini udah bulat. Oh iya. Oh ini yang dial nih. Ini udah. MK. Tapi kan satu cabang ini paling berapa nanti sisanya? Banyak kena hujan jadi terubusnya ugal-ugalan. Ya mudah-mudahan nanti lemnya kuat buat nahan rontok karena terubus semua. Nah, kita kemana nih? Ini barusan dibenahin karena Oh iya. kurang sinar sama dia Biar lebih apa ya? airnya kurang tuntas ya kemarin karena ada Bawor. kayak pagar tanah gitu. Di ini termasuk yang kurang sinar matahari Mas ya? Iya jam segini. Nah, ini siap aja belum kena Mas. Belum dapat ya. Segini. Ini kaninya, kanikopnya juga Kayaknya sih belum. kanikop kayaknya ya, tapi nggak tahu ya. Kanikop atau apa ini? Apa? Emang agak jadi kurang seneng lama-lama. Pengen di TB. Jangan dulu lah, nanti biar bunga dulu. Ini kita ke yang apa ini? Blok bawor ini. Ini masih mau mekar ya ini. Blocking bawor kalau kata saya. Nggak tahu, saya senang kalau bawor tuh nyebutnya king bawor. Ini ya mungkin kalau
karena memang ukurannya Ya, size-nya kalau lebih sebenarnya besar. Untuk di daerah ya, di daerah itu lebih mementingkan size Iya. daripada taste. Jadi identik orang itu makan kenyang dulu dibandingkan rasa. Tapi bukan berarti bahwa kalau matang itu nggak enak loh. Iya. Cuman kalau di compare sama MK sama Oci ya Jauh enggak, ya kalau kalau perform lah cuman kan untuk membuat bawor perform itu harus ekstra. ya, mungkin karena ukurannya mungkin Mas ya. Ya ini juga paling nanti cuma jadi berapa, 34 mungkin Ya, ini juga iya mungkin 34. alhamdulillah kalau king bawornya masih istilahnya. Sebetulnya kalau yang nyantolnya lebih banyak ya musangking Mas. Oh iya, Musangking nyantolnya lebih banyak gitu. Cuman kan kalau musangking itu masih cemas biasanya ya. Kalau bawor udah segini udah insya Allah lah ya. ya lebih identik. Jadi ini ada susulan lagi ya, insya Allah pada jadi. Nah, ini masih udah berapa ini Mas kalau yang jadi ini? Ya kalau tak hitung per idealnya per cabang ya mungkin jadinya sekitar 30 berapa. Emang targetnya sempat 40 karena pohonnya udah Besar lah. besar. Jadi belum cabang-cabang bawah kan dulu kita potong juga. Iya. Ini kan udah satu lengan, usianya udah 5 tahun ya, maksimal di angka 40, tapi mungkin ini tercapai karena 30 lebih masihan ini. Nah cuman sayangnya itu kan di cabang-cabang ini cabang ini terpolinasi, ada videonya saya polinasi cabang ini, tapi beberapa cabang yang kena hujan karena hujannya 3 hari ya itu banyak gagal. Artinya kesimpulannya begini ya, polinasi itu butuh angin, binatang penyerbuk, ya tangan manusia gitu. Saya nggak ngomong kalau hujan itu menggagalkan, enggak. Tapi persentase yang lebih jadi itu ketika memang kita ada yang menyerbukkan langsung gitu. Dan terlebih dengan waktunya mungkin ya. Ya, timing harus pas Ya. juga. Tahun ini dapat pelajaran itu kita. Jadi bisa aja yang mungkin sudah terpolinasi, tetapi waktu jamnya belum saatnya lah istilahnya. Ya. Jadi dia belum matang lah istilahnya. Ini pohon ini target 25 ini. Ya, Ini udah sebesar ini pohonnya tuh. Tapi yang nyantol ya baru sekitar berapa? 1, 2, 3. ini juga masih 1, 2, masih apa ya, masih banyak yang belum mekar juga. Mungkin ini kloter 1 jadi antara 10 ke 12 mudahan. Inilah ya. Nah, tinggal ini nanti bunga-bunga susulannya. Ini pertama kali lah ya. Ini dijadikan buah pertama kali. Tahun ini lah. Buah pertama kali. Tahun kemarin belum ini. Enggak, Mas. 11 malah udah segini aja tak buang kok. Ini udah jadi nih ya. Iya. Yang itu, nah yang itu kemarin yang terubus full tuh. Yang saya memutuskan akhirnya saya siram. Ini Ya. Itu kan terubus full. jadi drainase juga harus diperhatikan Mas ya. Ya ini udah musim kayak musim hujan di sini ya, nggak tahu ya. Karena di sini meskipun masih panas, masih ada kemarau, tapi intensitas hujannya ini masih tinggi lah. Ini udah jadi sekitar yang bulat-bulat itu udah berapa? Ini sesuai target nggak ini insya Allah ini? Iya orang itu paling cuma 10 sih tadinya pohon ini. Ini pohon-pohon kurang Juga cahaya. belum besar juga, belum terlalu Iya, besar lah ini ini. kan pohon kurang cahaya loh. Nah, ini masih ada nih. Jadi kan saya membandingkan itu dengan kebun siapa ya, dengan kebun saya sendiri tahun kemarin gitu. Iya. Jadi ada sesuatu yang dipantang. Contohnya saya pernah baca setelah polinasi selesai berbentuk buah dikasih dolomit untuk menstabilkan pH. Saya nggak lakukan tahun ini gitu. Karena di tahun kemarin yang saya lakukan antara dua pohon yang saya bedakan itu akhirnya berbeda di lahan ini ya. Yang satu pembesaran buahnya lambat, yang saya kasih dolomit, yang satu pembesaran buahnya normal gitu. Jadi karena Makanya mungkin saya memutuskan ngomong pakai kalsiumnya apa nitrat, tapi timingnya harus tepat. jadi istilahnya apa mungkin karena Mengikat unsur hara. oh iya. Ya begitu. pH-nya bagus. Makanya kan pas kita pakai apa? Untuk mencegah kerontokan itu kan ada CaCO3-nya itu waktu Iya. udah mulai mata ketam brol gitu kan.
Itu salah satunya juga untuk memperbaiki pH, dan ketika musim kemarau biasanya pH cenderung normal. Itu di kebun kami. Kalau ini yang jadi ya banyak ini. Ini yang tahun lalu 3 buah ya. 3, nggak ada prageneratif, pupuknya separuhnya OCI. Ini King Bauer. Jadi banyak hal-hal yang tahun kemarin itu yang sekiranya dipantang atau tidak itu kita lakukan untuk mengetahui yang cocok di kebun ini itu apa. Jadi untuk teman-teman, teori itu bagus atau tidak itu nggak terlalu penting. Yang penting itu yang cocok di kebun kita. Iya. Jadi ada yang praktek pakai, lapangannya ya, lah artinya kan gitu sih. A, B bagus, A bagus, B bagus, tapi kalau nggak cocok percuma. Intinya yang cocok untuk kebun kita. Udah gitu aja. Tutup mata kalau yang lain. Kalau cuma diomong orang harusnya begini-begini, ya mending tutup mata, di kebun kita jadi hasilnya jelas, kita nggak tekor. Karena fakta lapangan tentu petaninya yang lebih tahu. Iya, benar Mas. Ownernya lebih tahu. Makanya kan ada yang ngomong harus pakai kalsium nitrat begini-begini gitu ya. Ini gimana ini? Potensinya jadi terobos. Gimana? Ini terobos sudah ditahan. Ini bukan gimana ini? Ya terobos. Enggak ini? Buang lah. Buang tuh King Bauer. Karena di ujung ya. Ini bukan di pangkal, dekat pangkal batang. Ini udah terobos juga ini. Iya alhamdulillah. Terobos lagi tuh. Nah, tentunya nanti daun ininya yang bakal jadi apanya? Ya, ini kan kemarin kena. Pokoknya yang kena panas berlebih. Ya ini enggak kena panas berlebih ya normal. Ini baru jadi sekitar berapa? 9 tadi. Belum. Udah bulat sekitar 9. Nah ini banyak calon bunga susulan tapi entah jadi entah enggak ya ini. Ini banyak ini mata ketangan. Ini calon-calon lagi lah ya. Nah, cuma belum tahu nanti. Karena hujan, ini mau jadi mata ketam atau mau jadi apa daun terobos belum tahu. Nah, insya Allah. Kalau kita siram kan airnya nggak bawa nitrogen yang berlebih, nggak kayak air hujan. Ini tanggal 20 juga kemarin ya? Iya. Yang pertama kan ada 2 kloter. Iya. Itu. Jadi kalau nanti ketahuan itu banget tanggal 25. Ini harusnya 20 sampai sekian. Ini kayaknya yang jadi-jadi ini yang polinasi di tanggal sekitar 25-an ke sana. Tapi masih berani. Dan itu udah ada yang cukup besar tuh udah ya beberapa udah, pokoknya kalau masih garis belum simetris itu masih ya kalau udah mulai ada geriginya lah ya. Kalau udah mulai gerigi seperti ini durinya gitu udah ada harapan. Masulan Mas. Dan ini OC yang apa ya, di awal-awal itu ini OC waktu hitam bunga kemarin nggak kita kasih kalsium. Oh iya, nah, ini sendiri yang nggak dikasih kalsium ya? Ini kita kasih kalsium setelah bunga yang lain, bunga susulannya mekar. Jadi kesimpulannya, yang buah-buah ini dapat kalsium dari mana? Dari ketika prageneratif. Makanya untuk teman-teman yang mudah-mudahan cocok ya. Pemberian kalsium yang tepat itu kapan? Ya rutin. Jadi karena kalsium itu yang dimakan sekarang itu dari sekitar 3 bulan yang lalu udah disediakan. Jadi vegetatif, generatif, kalsiumnya kasih terus. Jadi istilahnya apa, enggak sekarang dikasih berikan terus 2 hari keserap langsung enggak gitu lah ya? Ya mungkin kasih kalsium naik, immobile, lambat masuk ke target. Itu butuh cahaya yang bagus juga, gitu kan. Apalagi sering mendung-mendung begini, tuh udah mau hujan lagi sepertinya. Dan ini susulannya udah mulai banyak lagi bagaimana? Udah mulai banyak dan beberapa udah jadi mata ketam lagi. Makanya ini pohonnya bingung. Ada yang udah mau mekar lagi. Ya. Itu ada yang udah ini jadi buah. Ini ada susulan lagi. Ada mata ketam begini. Jadi kan nggak tahu nanti pohon ini gimana. Tapi nggak apa-apa, ini alhamdulillah bisa buat belajar treatment. Kalau dia susul menyusulnya ada. Ini 4 gelombang berarti mungkin nanti. Nggak apa-apa. Ya tentunya juga evaluasi terus lah Mas ya. Mas, bener Mas. Enggak berhenti lah pokoknya belajar terus. Karena tentu aja mungkin dalam setiap musimnya itu ada saja istilahnya apa ya, tantangan baru. Betul. Kan. Kayak kemarin kan kalau kita baca
polinasi itu dimulai dari jam 8 apa ya? Jam 8 itu udah mulai mateng kan katanya serbuk sari. Di sini putik itu cenderung mengeluarkan lendir cairan itu di atas jam 9, jam 10 malahan hampir. Ya mungkin beda tempat beda rasa ya. Makanya tahun depan mungkin nanti sebelum polinasi kita evaluasi dulu 1-2. Kalau belum keluar ya nggak dipolinasi. Kadang itu yang membuat udah dipolinasi manual bentuknya masih ada yang kucing tidur, nggak bulat sempurna, nggak simetris gitu. Oke. Jadi itu tadi keterangan dari Mas Angga. Dan ini besok untuk pengisian buah insya Allah mulai dari usia berapa hari ini kan? Mengikuti polinasinya. Nah, umumnya sekitar 30 hari. Ini kan 30 hari. Ini P1 ini polinasi 1 ya, karena ada beberapa tahap nanti. Ini mungkin nanti tanggal 25. Tapi kalau lihat besarnya buahnya udah segini, ya nggak sampai mungkin Mas. Mungkin sekitar 1 minggu udah masuk pengisian buah tipis-tipis. Kan kalau saya nanti pemupukannya ada beberapa tahap untuk dataran rendah ya teman-teman. Oke. Jadi tentunya sekitar 25 hari. Dan tentunya mudah-mudahan buat teman-teman yang sekarang sudah mulai berbuah pohon duriannya dan juga mengalami kerontokan, juga tentunya tidak apa ya, jangan patah semangat, terus saja berikhtiar, berusaha, dan tentunya jangan lupa berdoa untuk yang terbaik tentunya untuk hasil yang didapatkan. Insya Allah nanti kedepannya kita akan bagikan untuk pengisian buahnya, untuk program generatifnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.